Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan ke-7 ini atau pekan ke-7 saya bisa kembali ya tatap muka via Zoom meeting ya. Nah, untuk mata kuliah keamanan sistem informasi ini saya mungkin sudah pernah mendengar ataupun belum, akan saya jelaskan sekarang bahwa kuis kita kemungkinan diambil dari setiap tugas-tugas yang ada di pertemuan atau slide. Kemudian setelah pertemuan, kemudian tugas tersebut, setiap pertemuan kan ada tugas, itu nanti kita kumpulkan dan ditambahi menjadi tugas mandiri. Jadi kuis-kuisnya diambil dari kuis dan tugas mandiri diambil dari setiap tugas. Nanti dikumpulkan menjadi satu dan ada tugas akhir. Nah, itu ya sebagai informasi. Bagi yang belum silakan dibuat, diupload saja ya. Nanti akan saya nilai. Bila sudah saya meluangkan waktu untuk menilai setiap pertemuan itu. Kemudian ini pertemuan ke-7, ke-8. Berarti minggu depan atau minggu depannya lagi pertemuan 8 atau 9 akan saya kasih tahu. Sepertinya pertemuan 9 saja ya. Kita akan mengadakan ujian tengah semester. Entah tempatnya di kelas atau di lab ataupun di via Zoom meeting. Saya lagi menimbang bagaimana efektifnya. Suara saya sudah jelas ya? Jelas, Pak. Ya, jelas. Silakan ya. Diusahakan ya, diperhatikan karena Zoom kita itu nanti saya bagi 2 kali ya. Jadi perhatikan penjelasan di Zoom yang pertama ini. Nah, di bagian kedua nanti itu kita akan membahas atau mengerjakan latihan-latihan yang akan saya buat. Ya. Nah, untuk slide ini sudah saya kasih sudah saya upload di e-learning ya. Silakan bagi yang ingin mendownload silakan ya. Next ya. Nah, konsep keamanan internet. Ya apa sih? Misalnya ada yang bertanya, konsep keamanan internet itu untuk apa sih keamanan internet? Ya, kita bisa memperhatikan ya semua orang bahkan termasuk kita ya, internet itu menjadi hal yang utama ya, menjadi bagian utama. Mungkin dia kebutuhan tidak lagi menjadi kebutuhan tidak penting, sekarang menjadi penting ya. Kalau penting apa itu Rehan, kebutuhan apa? Iya, Pak. Kalau dalam ekonomi itu, kalau internet kan sekarang menjadi penting ya. Ya. Kebutuhan apa? Kan dalam ekonomi itu kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, termasuk yang mana? Ya, termasuk yang mana? Ayo, yang lain boleh bantu. Kebutuhan primer, Pak. Oh ya. Ya mungkin termasuk kebutuhan primer ya. Walaupun itu termasuk kebutuhan yang mewah atau tersier itu. Ya, tergantung masing-masing ya, individu itu ya. Jadi pentingnya sebuah keamanan komputer ya akan meliputi
komputer atau internet meliputi keamanan browser, keamanan jaringan, keamanan data online, ya. Keamanan internet yang baik akan melindungi data user. Ya, seperti kita ini ya, user. Ya. Sudah jelas ya? Tentang apa? Konsepnya bahwa dianggap hal yang paling penting sekarang. Next ya. Nah, keamanan internet dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ya, banyak cara. Ya, banyak cara, banyak solusi. Ya. Salah satunya dengan cara enkripsi. Ya. Ada enkripsi melalui kriptografi. Ya. Kriptografi itu ada yang manual, ada yang otomatis. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi online. Ya. Untuk tujuannya satu, ya, untuk melindungi data, ya, data yang dikirim secara online, ya, ya. Program lainnya seperti contohnya ya, firewall, anti malware, anti spyware, dan antivirus. Ya. Nah, misalkan apa ada kejadian, ya, Shopee-nya dihack, terus yang lain-lain lah di apa merasa WhatsApp-nya digunakan oleh orang lain padahal kita tidak, ya, itu bisa saja terjadi. Makanya kalau di WhatsApp itu ya rajin-rajin buka setting ya, setting terus kan metode 2 pengaman dilakukan itu ya. Begitu juga. Nah, sekarang saya baru dapat notifikasi di Telegram itu bahwa Telegram itu bisa dijual akunnya ya, usernya bisa dijual. Jadi buat banyak pengikut dijual. Nah, sama kayak FB, Twitter ya. Sekarang itu ya. Nah, di bagian firewall ya membahas masalah firewall ini ya berhubungan dengan keamanan sistem, keamanan jaringan luas ya. Ya, kalau ada mengatakan, firewall itu sampai, maksudnya itu cakupannya. Oh, kalau tidak ada firewall, ya, firewall ini kan pengaman, ya. Saya rasa semua orang tidak bisa menggunakan internet, ya, kan tidak aman. Ya, kita sebagai pemakai, orang sebagai pemakai kan misalnya memakai WhatsApp, Facebook, itu kan sudah diamankan oleh pengembang atau developernya. Ya, terjadinya diambil alih orang lain, aplikasi kita, media sosial kita yang saya sebutkan tadi, itu karena kesalahan kita mungkin, ya. Kesalahannya salah satunya ya orang dekat, ya. Terus pas username password itu mudah ditebak, ya, seperti tanggal lahir anak dan sebagainya, itu ya. Next ya. Nah, beberapa alasan mengapa kita perlu mengamankan internet. Ya, yang pertama ya kita gunakan privacy ya atau kerahasiaan. Karena ini penting. Lakukan ya, buat password dan sebagainya ya. Kemudian pencurian data ya. Pencurian identitas dulu ya. Misalnya data seperti EKTP orang sudah tahu ya. Ataupun di aplikasi online Anda sudah membuat CV atau kurikulum PT secara online lengkap. Nah, itu pintu masuk ya. Pintu masuk untuk mengakses itu. Itu contohnya. Pencurian data, ya identitas itu
merupakan bagian daripada data ya. Data ini luas ya. Cukup luas. Kalau membahas tentang data ya. Kalau data ya, pencurian data ini ya adalah gangguan keamanan ya. Salah satu gangguan keamanan data yang dicuri misalkan, itu contohnya. Ya, kita tidak ingin agar data kita diketahui oleh orang lain ya. Oleh orang lain, maka kita harus senantiasa mengupdate atau mengupgrade aplikasi atau pengetahuan kita yang paling utama. Tidak bisa di-mute ya. Nggak bisa di-mute. Oke, next ya. Ya, tapi sebelumnya tadi ada yang ingin ditanyakan tentang mengapa kita perlu mengamankan internet ya. Saya tanya dulu. Tio, Tio, ada yang ingin ditanyakan Tio? Hah? Tidak ada, Pak. Itu Nelly? Tidak ada, Pak. Nelly, kemarin sama siapa yang ikut lomba? Sama Kak Fauzan, sama teman juga. Apa kabarnya lombanya? Ini ya? Untuk silver ya? Hah? Apa? Dapat juara berapa? Oh, yang kemarin itu silver medal. Oh, ya alhamdulillah ya. Kapan lagi ada kegiatan? Mungkin Desember, Pak. Iya, bagus ya. Deh, kita lanjut ya. Next. Nah, sekarang kita membahas tentang web browser ya. Web browser pasti kita sudah familiar ya. Sudah familiar, sudah paham bahwa web browser ini merupakan sebuah program atau aplikasi yang dapat berjalan dengan internet. Ya, kita butuh dia, ya. Internet butuh dia, ya. Jadi sama membutuhkan, ya. Jadi dia di mana akan membuat user dapat mengakses sebuah halaman website. Misalnya ingin akses web media sosial, ya harus punya browser, ya. Chrome, Mozilla, ya Safari dan lain-lain ya. Tapi most popular ya itu adalah Chrome sekarang ini ya. Saya baca itu bahwa Chrome tampilannya lebih mudah, tampilannya dinamis dan cara pemakaiannya lebih simple, mudah dan sebagainya. Banyak. Paling banyak penggunanya karena dia bawaan Google ya, kalau tidak salah. Itu ya. Apalagi yang kamu ketahui, Alzi, selain yang Pak sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi. Ya, Pak. Apalagi selain Chrome, Mozilla Firefox, terus Safari, terus apa lagi? Kurang tahu, Pak. Nah, Ahmad Anwar? Iya, Pak. Selain apa? Chrome, Firefox. Itu Pak, Opera Mini, Ya. Browser. Nah, terus ada lagi? Terus Microsoft Edge. Iya. Terus ya banyak ya. Yang Iya. lama-lama itu ya. Iya. Itu ya.
Yang lainnya juga harap mencatat atau merekod apa yang disampaikan oleh Anwar tadi. Ya, silakan ya. Saya berdiskusi dengan Anda ini, ya nanti saya kan ke YouTube. Jadi nanti dilihat publik. Ya. Oh, yang itu ngomong, yang ini tidak ngomong. Jadi usahakan ya interaktif lah. Saya berusaha belajar untuk interaktif. Next, ya. Nah, ini ya, kan ada di slide yang saya buat. Ini ya. Ya, berarti saya next ya. Nah, next ya, mengamankan web browser. Ya, ada yang bertanya, web browser mana yang paling aman? Ya, kalau kita bertanya seperti itu, tidak ada web browser yang paling aman jawabannya. Tergantung, itu semua tergantung pada kita yang menggunakannya. Ya, saya misalkan saya balik bertanya kepada Putra misalnya, Putra, ngapa ngilang tadi? Ya, Pak. Ya, misalkan kan ada yang bertanya, menggunakan media sosial tuh aman, nah, misalkan. Tergantung penggunanya, Pak. Iya, jawabannya ya tergantung penggunanya. Kalau penggunanya anak-anak, ya tidak aman lah. Contoh itu, contoh paling kita temui. Kalau penggunanya sudah nenek-nenek umur 100 tahun, ya tidak aman, ya. Tidak tahu bahkan dia. Ya, jadi tergantung dengan usernya, ya, user atau pemakai. Ya. Makanya kita harus sering update. Ya, saya juga orang sudah tahu tentang misalkan lab group dari WA tidak ketahuan. Tidak ketahuan pengguna yang lain, itu bisa ya, kan munculnya Agustus 2022 tadi ya, tidak ketahuan bisa, tapi saya baru tahunya September. Oh, berarti orang sudah tahu duluan begitu. Jelas ya? Ayu, jelas Ayu? Ayu, jelas ya? Silakan dibuka. Nah, sorry ya. Saya tadi hilang ya? Iya, Pak, hilang, Pak. Ya, saya share lagi. Next ya. Ya, berikut adalah contoh atau cara untuk meningkatkan web browser. Mengatur keamanan browser pada pengaturan privacy, membuat browser tetap update, ya. Sering kita mendapat notifikasi untuk update, ya. Silakan diupdate saja ya. Tapi kalau misalnya kita buka internet, ada pop-up minta klik, itu hati-hati ya. Itu saya sudah sering itu. Peringatan sign in, hindari wifi public. Ini kayaknya tidak mungkin ya. Kita sering ya menggunakan wifi public. Tapi wifi public maksudnya yang aman, misalnya kayak ya di Bina Dharma, di kampus atau di tempat-tempat publik, misalnya di Telkom, di pemerintahan, itu insya Allah aman. Mudah. Install aplikasi ya, keamanan tambahan ya, biar lebih aman. Ya, seperti video yang saya tampilkan itu ya. Misalnya coba install aktifkan atau update ya Windows Defender ya.
Selalu itu contoh dan kalian bisa mengeksplor. Karena tidak mengandalkan belajar dengan dosen, ya, belajar sendiri. Ya dosen hanya memfasilitasi. Apalagi kita sekarang kan sudah kurikulum merdeka. Ya kamu itu dianggap merdeka belajar. Itu ya. Nah, ini di sini dimasukkan atau saya masukkan Google Chrome ya. Salah satu contoh web browser yang paling banyak digunakan. Ya, web browser ini dikembangkan oleh perusahaan Google ya, yang saya sebutkan di awal tadi. Ya. Di mana Chrome ini paling banyak penggunanya. Kita bisa search ya. Kemudian ini contoh. Oke. Nah, ini nanti ya. Ini nanti Anda buat melalui tutorial ya. Silakan dibuat setelah ini ya, setelah Zoom ini berakhir. Ya. Tapi sebelum ini apakah saya akan membuka diskusi dulu ya sebelum kita masuk ke Zoom yang kedua nanti dengan membahas ini ya. Bahasanya akan saya jelaskan di Zoom kedua ya. Bagaimana caranya membuatnya, di uploadnya ya. Jangan sampai tidak mengikuti Zoom kedua. Nanti saya jelaskan di sini kamu tidak ikut lagi yang kedua. Ya. Oke. Silakan. Bila ada yang mau ditanyakan, di sini kan sifatnya kita berdiskusi, ya. Kita menerapkan student center learning. Ya, apa itu student center learning? Bahwa student center learning itu berpusat kepada mahasiswa. Ya, saya sebagai seorang instruktur itu ikut misalnya dalam lingkaran ini lingkaran meja misalnya. Ini ada Raihan, ini ada Febri, ini ada Apriani, ini ada Nelly, ini ada Putra, ini ada Rizky, ini ada Tio. Nah, saya tuh ikut di antara kamu ini duduknya. Itu namanya student center learning. Ya, saya melihat misalkan, oh dia diskusi tentang apa, misalnya tentang diskusi tentang firewall. Nah, saya ikut menjelaskan, ya, mencari literatur seperti itu. Misalnya diskusi tentang web browser yang kuning ini, sedangkan yang biru, yang hijau ini diskusi tentang keamanan data, misalnya. Nah, saya ikut semua diskusi itu ya. Jadi student center learning. Oke, silakan. Febri, ada yang ditanyakan Pep? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Febriani? Tidak ada, Pak. Ya, jangan malu-malu ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya, ya kalau ada lagi yang lain, ya usahakan ya. Ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang tugas akhir ya. Nanti di mata kuliah ini, mata kuliah keamanan sistem informasi dan keamanan jaringan komputer, saya nanti mewajibkan sebagai tugas mandiri, makanya untuk persiapan dari sekarang ya, setelah UTS, saya mewajibkan Anda membuat jurnal. Nanti akan saya pandu, ya, saya sediakan satu pertemuan atau 2 pertemuan, membuat jurnal tentang keamanan sistem informasi dan keamanan jaringan, entah kerjanya kelompok atau mandiri, ya. Akan saya
minta ya. Luarannya, targetnya harus terbit ya minimal Sinta 5 ya, 4 boleh, 3 lebih bagus ya. Sinta itu ya, jurnal Sinta. Ya, dan tidak boleh copy paste ya. Plagiatnya silakan cek nanti di perpustakaan. Di bawah 20% yang paling aman. Nanti akan saya pandu buatnya ya. Saya sediakan waktu di Zoom nanti. 1 pertemuan atau 2 pertemuan. Jadi sebagai tugas mandiri ya. Ada pertanyaan tentang itu? Leo? Belum ada, Pak. Ya. Silakan ya. Dicari-cari tentang jurnal keamanan sistem, jurnal keamanan jaringan komputer ya. Ya. Silakan dibaca-baca. Nanti saya minta pokoknya sebelum libur tahun baru atau akhir Desember sudah submit jurnal ya, itu permintaan saya ya. Sudah submit jurnal. Jadi saya minta jurnal ya. Misalkan Putra Aji misalnya dengan saya ya, dan wajib mencantumkan saya ya sebagai dosen. Taruhlah pra mengambil tugas akhir ya, latihan membuat jurnal ya atau tugas akhir. Itu nanti. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Khairul? Nggak ada, Pak. Ya, nanti setelah UTS ya, saya akan bahas tentang tugas membuat jurnal. Ya, jadi kita publikasi ya, nama kamu dan wajib mencantumkan nama saya. Ahmad, ada yang ingin tanyakan, Mat? Tidak ada, Pak. Oke, saya stop dulu ya. Ya, sebelumnya silakan ya dibuat tugas ini ya menggunakan media video. Dalam video nanti dikirim ke e-learning ya, linknya ya. Itu ya tugas ini dikirim ke e-learning, dan setelah di video yang di Zoom yang berikutnya nanti akan saya jelaskan ya caranya ya. Oke, baik. Bila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan buka videonya. Saya minta, akan saya stop. Share screen-nya. Silakan dibuka, akan saya ambil gambar lagi. Tan, ada yang ingin tanyakan? Tan. Siapa? Ada? Ada, Pak. Ya, tentang apa? Silakan. Tan, nggak ada atau ada tadi? Nggak ada. Oh Maksudnya, iya. Pak, nggak ada pertanyaan, Pak. Iya. Iya. Saya Maaf, tadi Pak. dengarnya ada. Ya sudah. Salah fokus, Pak. Maaf, Pak ya. Iya. Apa Zoom-nya yang ngadet? Iya, Pak. Zoom-nya, Pak. Oke. Dewa Prabu? Pak. Dewa Prabu di mana?
Di Prabu. Di kosan, Pak. Oh, kirain di Prabu. Memang Prabu mulia. Iya, Pak. Lah Dewa, Prabu, Agung loh. Nama daerah galau, Pak. Iya, iya, Agung. Nah. Bukan orang Bali ya? Bukan. Bukan. Namanya baik berarti. Oke, saya capture ya. 1. Kundari, M. Agung, Leo buka, Aldi buka semuanya ya. Nanti akan saya tampilkan di Telegram ya. Febriani, Aidil tadi ada. Ya. Kundari. Ada, Pak. Kundari. Ya, sudah kalau tidak 1, 2, 3. Oke. Saya kirim dulu. Jadi ada pertemuan oke ya. Salah, saya pakai 2 layar ini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nanti saya crop. Jadi belah seperti itu, ada 2. Oke, saya akhiri untuk pertemuan Zoom di pekan yang ke-7 ini ya. Dan jangan lupa ya, diklik kembali ya nanti ya. Ya, ini kan hampir habis ini. Diklik kembali Zoom-nya, akan saya jelaskan tentang tugas tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.